Masalahnya bagaimana caranya ya tahu iradah dan kudrah Allah itu sehari-hari. Dibilang sesat, marah gak? Kalau kita menganggap ini izin Allah, ya sudah, plong. Gak ada perasaan dendam sama mereka. Malah kita terima kasih. Makasih sudah menghujatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dirahmati Allah. Nama saya Lini Lenggogeni. Ya Allah, namanya kayak tempat ini ya. Yang punya bukan? Mau nama ruhaninya enggak? Terus pertanyaannya apa? Pertanyaan begini. Seorang hamba abad itu sebetulnya berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, konon Ustazah Muna Al-Munawar saat kami sedang daurah mengatakan hamba yang mendapat syafaat adalah hanya hamba yang beriman. Tetapi iman itu diuji, harus diuji. Dari daurah tersebut pelajaran mengenal 20 sifat Allah itu yang nyangkut banget adalah kudrah dan iradah Allah. Sehingga ada kesimpulan wanita-wanita seperti Lini yang galau gelisah saat ditempa banyak sekali ujian, saat dia tahu iradah dan kudrah Allah itu ternyata selesai Buya. Keren. Selesai gitu. Keren. Jadi sampai waktu itu terpesona sekali. Masalahnya bagaimana caranya ya tahu iradah dan kudrah Allah itu sehari-hari. Kita kan terpleset-pleset, tersandung-sandung gitu. Padahal itu adalah ujian dari iman. Nah, itu tuh Buya. Kadang si fikir yang main, si gelombang beta, kadang-kadang kalbu turunin, tapi ini si naik turun. Itu sih Buya, sementara itu dulu, nanti ada lagi Buya. Oke. Terima kasih. Bagus pertanyaannya Buya. Adakah di alam ini jawaban yang sama yang saya kasih di mana saja. Adakah di alam ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Gak ada. Kita duduk begini, Izin Allah. karena Allah izin, berarti Allah sudah setting sebaik mungkin. Maka tidak ada orang diuji, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah membebani sesuatu pasti sesuai dengan usaha, kelapangan dia, kekuatan dia. Gak mungkin dong orang-orang yang anak SD diuji dengan materi SMP apalagi materi kuliah. Dan gak fair juga dong orang yang sudah levelnya S1 diuji dengan materi anak SD. Sama. Jika kita menyatakan saya cinta, saya kenal, saya percaya kepada Allah, Allah kan pengen menyaksikan. Sebenarnya bukan Allah, ya Allah sudah tahu. Tapi Allah dengan malaikat-malaikatnya, dengan semua orang beriman ingin menyaksikan. Kalau kamu beriman, buktinya apa? Jadi yang diuji itu bukan kolbu, yang diuji itu jiwa. Ini penjelasan Imam Al-Hakim At-Tirmizi bahwa yang diuji itu nafs, jiwa. Kalau kolbu sudah plong kepada Allah, jiwa inilah yang mengganggu si kolbu. Jika karakter jiwa ini masih mewarnai kolbu, maka kolbu tidak bisa mendapatkan keridhaan. Itu sebabnya cara untuk mengenal itu pertama kita kenal siapa yang menguji. Yang mengujikan Allah. Kalau yang menguji Allah, Allah itu siapanya kita. Allah itu zat yang paling mengerti kita. Kenapa ada dua pasangan bertengkar? Karena dia nggak mau saling mengerti. Sama aja. Mau saya lagi tengkar, mau Bang Dik lagi tengkar, sama aja. Mau sudah sekian tahun menikah, sama aja. Kita kan sudah sekian tahun beriman kepada Allah, tapi tidak mau mengerti tentang Allah. Ketika diuji kita bilang, wah
kita udah percaya kok masih diuji. Justru karena percaya diuji. Tapi ingat, ujian itu ada dua. Ujian itu ada khair, ada syar, ada baik, ada buruk. Ada orang diuji dengan kelebihan, mau berbagi enggak? Ada yang diuji dengan kekurangan, mau sabar enggak? Tapi ada ujian tanpa ujian, itulah ridho. Ya, mau enggak ridho sama Allah? Ya, kalau ridho, misalnya nih, ini lagi dihujat orang, lagi dikata-katain oleh teman, tetangga, oleh kelompok yang dulu pernah ngaji di kelompok itu, dibilang sesat, marah enggak? Kalau kita menganggap ini izin Allah, ya sudah, keplong. Enggak ada perasaan dendam sama mereka, malah kita terima kasih. Makasih sudah menghujatku, gitu. Karena sudah ridho. Karena yang membuat mereka bisa begini siapa? Allah juga kok. Iya. Nah, di dalamnya cinta Allah atau cinta diri. Jika saya tersinggung, berarti saya cinta ke dalam diri saya sendiri. Jika saya mengatakan, ya Allah, kamu lagi nyubit bagian mana nih? Gitu. Berarti saya cinta sama Allah. Dicubit maka kasih seneng nggak? Ditarik-tarik. Oh. Kira-kira seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Rumi Cafe ini pertanyaan dan jawabannya saya suka sekali nih. Demen, saya demen. Karena banyak orang aku beriman tapi lupa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iya. Iman kepada malaikat, iya. Iman kepada kitab, iya. Iman kepada nabi, apalagi iman kepada kiamat, iya. Tapi begitu cobaan, qada dan qadarnya, dia bilang, masa Allah begitu sih? Nah ini gugur. Jadi kehapus semua ke atasnya itu cuma gara-gara ujian. Pertanyaan itu keren banget. Boleh tepuk tangan? Luar biasa. Saya beri hadiah pendopo ini. Baik, Buya, tadi kan kita tebal banget hamba dengan hablum minallah. Sekarang sebagai hamba hablum minallah. Ada yang ketinggalan tadi nomor 3. Apa? Level kekasih. Oh, level kekasih. Tadi kepotong sama nomor 2. Makan. Orang makan biasanya kekenyangan jadi begitu. Yang pertama matre, yang kedua mencari kenyamanan. Aman, yang ketiga. Yang ketiga orang yang mencintai tanpa syarat. Itulah mahabbatul abid awil arif. Cintanya sang hamba sejati atau sang arif. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sholat karena Allah. Karena Allah layak disembah, maka dia sholat bukan karena dia pengen sehat, pengen rezeki lancar. Puasa bukan pengen perutnya kecil. Tapi karena memang ini perintah dari Allah gitu. Sholawat bukan karena pengen beli Pajero. Atau apalagi mau beli rumah baru. Iya, paham. Tapi Jadi karena Rasulullah pantas disolawati. karena